wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dr. Isna Murti Wibowo. Saya kali ini akan berusaha menjelaskan tentang Ramadan karena berhubungan konten ini saya buat pada saat awal Ramadan ya. Ini puasa pertama ya. Dimana banyak pasien yang menanyakan, "Dokter, saya ingin tanya, Dok, bagaimana ya, Dok, caranya supaya saya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tetapi saya tidak mempunyai gangguan yang bermakna dengan lambung saya, karena memang lambung saya punya masalah, dokter. Jadi saya sendiri bingung bagaimana cara untuk melakukan ibadah puasa Ramadan dengan baik, karena kan biasanya saya sendiri takut nanti kalau andai kata pas puasa perut saya perih, saya batal puasa di tengah-tengah, akibatnya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Itu pertanyaan yang sangat krusial ya, dan sangat banyak disampaikan oleh beberapa pasien. Bahkan di akhir-akhir ini di Poli banyak bertanya, "Dokter, apa saja yang harus saya siapkan?" gitu ya. Jadi beberapa ada tip ya di sini. Salah satunya adalah yang pertama, pada saat kita puasa Ramadan, persiapkan mental. Ya, kenapa saya bilang persiapkan mental? Karena ini adalah suatu patokan yang menyatakan bahwa diri kita sudah siap melakukan ibadah sepenuhnya. Ya, pada saat kita melakukan puasa Ramadan secara terpaksa, maka mau tidak mau kita akan membuat diri merasa tidak nyaman untuk melakukan ibadah. Sehingga hormon-hormon yang baik, hormon-hormon endorfin yang untuk membuat atau menikmati tubuh kita terhadap persiapan Ramadan, rasa kecintaan kita untuk melakukan ibadah Ramadan, ibadah puasa, rasa kenikmatan kita tidak akan tersingkirkan gitu. Ya, ikhlas, lakukan. Ya, silakan untuk persiapan Ramadan. Saya yakin saya akan melewatinya. Itu yang pertama. Ya, spirit ya. Kenapa? Kalau andai kata saya siapkan peran-peran yang kedua, yang ketiga dan selebihnya hanya memberikan sebagai peran tambahan ya. Yang kedua, yang kedua adalah kita harus siap, jangan pernah kita makan terlalu banyak pada saat sahur. Kenapa saya bilang tonggak utama pada saat sahur? Sahur itu sering dilupakan. Sahur itu sering terlewati. Atau terkadang, "Dokter, maaf dok, saya tidak sempat sahur karena saya kesiangan gitu," atau, "Dok, saya sudah makan sahur jam 10 atau jam 9 gitu ya." Akibatnya apa? Akibatnya pada saat kita melakukan ibadah sahur dan terlewati, atau kita makan sahur itu kebanyakan gitu, akibatnya apa? Pada saat di bagian lambung, komposisi yang harus baik adalah sepertiga isi makanan, sepertiga isi cairan, dan sepertiga isi udara, yang membuat rongga-rongga pada asam lambung pada bagian lambung sebagai proteksi terhadap tubuh kita tidak mempunyai sifat yang liar ya. Semakin banyak makanan yang dikonsumsi pada saat sahur, semakin penuh pula itu yang dirasakan pada bagian lambung dan membuat asam lambung bersekresi atau keluar lebih banyak. Karena apa? Dianggapnya ada suatu peradangan pada bagian lambung. Maka mau tidak mau kita sendiri akan merasa begah ya, kembung, "Dok, saya ngap, Dok, tadi pagi saya makannya sekian. Berapa banyak? Saya makan nasi satu piring, makan ayam, kemudian tadi saya makan kolak sisa yang tadi malam, kemudian saya makan buah ya." Wah, itu makan apa ngamuk? Seandainya memang terjadi seperti itu, akibatnya pasien bukan makan sahur tapi ngamuk pada saat sahur. Jadi ingat, sahur dilakukan tetap, dan jangan lupa makan secukupnya. Jangan seperti orang ngamuk ya. Berikutnya adalah hindari makan makanan yang bersifat asam atau bersifat sensitif atau bersifat banyak lemak. Jadi pada saat sahur itu sendiri jangan pernah makan gorengan tepung yang begitu banyak lemaknya, atau upayakan makan makanan yang rendah kadar lemaknya. Contoh seperti kita makan daging, jangan banyak yang mengandung gaji gitu. Atau kita makan tempe goreng, tahu goreng, telur goreng. Bukan berarti kita makan tempe mendoan, tahu isi yang ada tepungnya gitu ya. Kemudian jangan makan yang pedas ya pada saat sahur itu sendiri. Pedas, bersantan, berbumbu kacang gitu. Upayakan amankan pada saat kita sahur ya. Kemudian makanan yang asam ya, makanan atau buah-buah yang sedikit asam atau segar itu hati-hati. Kalau cari buah yang manis, mungkin seperti alpukat, itu enak gitu. Alpukat, "Dok, itu alpukat kan mengandung lemak." Iya, lemak baik, dia mengandung banyak lemak HDL ya, bukan lemak LDL. Bisa diberikan lemak itu, buah itu ya. Berikutnya, sebisa mungkin pada saat melakukan ibadah puasa,
pada saat menjelang buka puasa jangan seperti orang ngamuk ya. Jadi pada saat buka puasa nih, contoh nih, langsung disiapkan ada sosis, ada pizza, atau ada burger, atau ada ayam goreng tepung gitu, makan seperti kayak orang ngamuk kan, biasanya seperti itu ya. Apalagi buka puasa bersama, entah sama teman, bersama pacar, atau bersama keluarga ya. Ya sebisa mungkin buka puasa dulu sebaiknya yang hangat. Contoh minum teh, tehnya jangan pekat-pekat, teh yang manis gitu, atau buah kurma, atau roti basah ya, jangan yang kering, dalam artian jangan yang digoreng tepung gitu ya. Contoh, jangan, sebisa mungkin jangan bakwan ya, jangan tempe mendoan, jangan tahu isi gitu maksud saya. Jadi kalau ada kata ada bolu, silahkan berikan makan. Ada kue donat boleh, silahkan. Dokter itu kan ragi, tapi raginya kan berbeda ya. Walaupun kita bilang itu kebanyakan, kita evaluasi pasien tersebut, dok ada raginya, ada ininya, ada itunya, tenang, cari yang memang dibuat lebih nyaman pada lambung, lebih nyaman, lebih soft ya, lebih lembut dicerna ya, tidak pedas ya, bukan makanan yang bersantan. Nah itu pada saat buka, dan tidak boleh ngamuk. Kebiasaan ngamuk, coba aja perhatiin ya. Berikutnya juga harus kita lihat beberapa jenis minuman ya. Biasanya pada saat buka puasa kita minum minuman yang praktis gitu, atau seperti cola ya, seperti lemon tea gitu ya, atau seperti ada yang kecintaannya dengan kopi ya, sebisa mungkin buka jangan kopi, walaupun kopinya manis jangan dahulu. Teh pun jangan yang pekat ya. Jadi kita bisa mencoba menikmati beberapa makanan ataupun minuman yang memang tidak terlalu sensitif pada tubuh kita ya. Makanan seperti sayur-sayuran juga hati-hati, seperti kol ya, sawi putih, hati-hati ya, dia bisa memberikan gambaran gas yang begitu banyak. Jeruk ya, hati-hati, buka puasa sama lemon juice atau orange juice, hati-hati ya. Kemudian jenis yang keempat, jenis yang berikutnya, yang kelima gitu, atau yang keenam, kita bisa melihat adalah hindari makanan-makanan yang diserap lama atau diolah lama pada bagian lambung. Biasanya makanan tersebut mempunyai serat tinggi ataupun mempunyai zat karbohidrat bagus sebenarnya pada tubuh kita, tetapi karbohidratnya mengandung senyawa karbohidrat kompleks. Jadi lebih baik jangan ya. Karbohidrat kompleks seperti apa? Banyak dok, ada ubi, ada singkong, ada seperti apa, sereal gitu. Memang dikatakan baik, tetapi kalau pada saat berbuka puasa jangan yang terlalu kenyang gitu. Jualnya terlalu kenyang lama. Tapi kalau saat sahur dia bisa mengolah lebih lama, jadi tubuh bisa lebih terasa kenyang lebih lama. Tapi kalau buka puasa hati-hati. Kenapa? Pada saat perut kosong dihitung dari jam pagi, dari sahur, dari subuh ya, sampai dengan buka puasa, akibatnya biasanya akan memproduksi asam gas lambung lebih banyak daripada biasanya sebagai proteksi. Tetapi pada saat seperti itu, kalau kita memberikan makan yang susah dicerna, akibatnya apa? Akibatnya lambung pun akan bereaksi lebih berat. Maka dari itu sebaiknya dihindari makanan yang dicerna lama ya. Nasi maksudnya adalah seperti lontong, boleh nggak? Boleh, dia karbohidrat simpleks. Nah, bisa kita berikan. Kemudian setelah kita buka puasa ya, kita jeda dulu, jangan langsung makan yang kenyang. Kita sholat maghrib dahulu, baru kita lakukan makan malam. Nah, makan malamnya terserah, tapi sebaiknya jika mempunyai gangguan asam lambung atau mempunyai sakit mah, sebaiknya hindari makan pedas, hindari makan bersantan, berbumbu kacang gitu ya. Kemudian evaluasi untuk minuman bersoda, kopi, teh, serta sayuran-sayuran yang mengandung gas tinggi gitu. Termasuk buah juga sama, seperti durian. Nah, hati-hati, kebanyakan ada es durian atau jus durian diminum, ternyata aduh sakit sekali dok perut saya, tadi malam habis makan jus durian, kemudian saya makan nasi gudeg ya sama bumbu krecek, wah enak banget itu ya, ayamnya ayam pedas atau telur balado, oh, lengkap ya. Hati-hati. Jadi setelah buka, sholat dulu, habis sholat baru makan besar. Terserah mau buat makan besar setelah maghrib atau membuat makan besar setelah sholat tarawih, terserah ya. Kemudian berikutnya adalah jangan pernah atau jangan sampai kita melakukan tindakan tambahan di samping makanan seperti merokok. Rokok itu sebagian masuk ke paru-paru, sebagian besar, sebagian kecil masuk ke
bagian lambung atau pencernaan, di mana disitulah lokasi asap rokok itu akan membuat iritasi pada dinding lambung, sehingga asam lambungnya akan lebih banyak. Akan tetapi bagi yang perokok yang sudah rutin, biasa mengabaikan hal itu, hal biasa saja. Tapi terserah, karena pada dasarnya setiap orang yang merokok akan merasa lebih nyaman. Kenyamanan inilah yang membuat sensasi seperti seolah-olah tidak terasa apa-apa. Tetapi pada sebagian orang yang mempunyai gangguan asam lambung berlebih, gangguan untuk merokok mempunyai imbas tambahan. Ya, jadi tolong hindari merokok. Ya. Kemudian kalau seandainya mempunyai gangguan sakit mah, sebaiknya kita menggunakan konsumsi obat mah seperlunya. Ya, atau memang harus dikonsultasikan ke dokter. Ya. Seandainya memang dok ini perlu diberikan pada saat kapan? Apakah sebelum makan? Apakah sebelum sahur? Ataukah saat mau buka puasa? Biasanya kalau obat yang sebelum makan tuh bukan berarti pada saat buka puasa. Buka dahulu baru kita minum. Ya. Ataukah memang sebelum tidur ataupun saat bangun sahur, itu berbeda-beda ya. Jadi harus kita lihat. Ya. Kemudian setiap makanan sebaiknya kita lihat kebersihannya. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya setiap makanan yang kita makan, jika memang dia agak kotor ya atau tidak bersih, maka akan menimbulkan gambaran bakteri. Bakteri ini akan membuat gambaran iritasi pada bagian lambung. Apalagi bakteri tersebut mempunyai kuman Helicobacter pylori. Nah, kuman inilah yang mempunyai risiko terjadi tukak pada bagian lambung dan mempunyai risiko infeksi pada bagian lambung yang berat. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah jangan stres. Nikmatin Ramadan ini sebagai ibadah kedekatan kita sama Allah. Ya, insya Allah pada saat kita melakukan ibadah ini, rasa ketakutan kita, kecemasan kita akan menjadikan akan semakin lebih rendah ya. Hindari stres tersebut terhadap pekerjaannya terlalu berat, jadi pekerjaannya ya udah dilakukan aja dulu. Jangan terlalu lalai dengan pekerjaan dan ibadah ya. Jangan juga malah membuat kita tambahan mental kita menjadi lebih buruk gitu. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya stres yang berlebihan akan mencetuskan radikal bebas ya. Akan membuat radikal bebas itu semakin lebih banyak, akan menghasilkan sensor inflamasi atau peradangan, di mana peradangan tersebut akan melepaskan asam lambung lebih banyak pada tubuh dan pada lambung itu sendiri, sehingga akan membuat pasien tersebut menjadi lebih terserang itu asam lambungnya, atau kita bilang sakit mah. Nah, sebagai gambaran yang lainnya, kita harus lihat bahwa suatu saat nanti setelah kita melaksanakan puasa Ramadan gitu, biasanya kita akan menjelang Idul Fitri. Di awal-awal Ramadan biasa kita aman-aman saja, kita sudah siap ya. Tapi pada saat di tengah-tengah Ramadan ya, mungkin hari ke-10, hari ke-11, karena sudah terbiasa puasa, maka kita makannya mulai bergelora. Ya, hati-hati, di situ mulai muncul pasien-pasien dengan sakit mah. Yang lebih aneh bukan karena sakit mah karena puasanya, tapi lidahnya lapar, bukan perutnya yang lapar. Ya, insya Allah besok untuk puasa hari kedua, hari ketiga sampai dengan selesai kita dapat menunaikan dengan baik, dan kita tetap terjaga kesehatan kita. Jika memang ada keluhan, sampaikan kepada tenaga medis yang terkait, ataupun bisa menggunakan dengan herbal ya. Salah satunya herbal bisa menggunakan temulawak atau kunyit ya, bisa kita seduh, karena keduanya bisa membantu untuk perbaikan hati dan perbaikan pada bagian lambung, serta memberikan antioksidan pada tubuh kita ya. Temulawak dan kunyit, tambahkan sedikit madu ya, tapi jangan diminum pada siang hari, karena kalau diminum siang hari karena sedang menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, batal puasanya ya. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bugar, bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum.